Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, orang tua santri yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih anak kita sebagai orang yang belajar Al-Quran, dan insyaallah pada waktunya nanti akan mengajarkan Al-Quran juga. Maka Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Baik, malam ini sesuai yang kami sampaikan di grup, ada beberapa hal yang perlu kita bahas tentang program. Itu pertama, yaitu evaluasi program tentunya, ya, evaluasi program mungkin dari segi waktu ataupun teknisnya dalam belajar, sehingga insyaallah ke depan kita akan mendapatkan lagi kualitas yang lebih baik. Di harapan kami seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu program semi pesantren. Ini khusus untuk putra. Ya, kenapa? Ya, yang putri belum bisa bermalam karena belum ada tempat bermalamnya. Kalau putra sudah kami sampaikan kepada pengurus, insyaallah di lantai 2 ini ada ruangan yang kosong akan dimanfaatkan untuk bagi santri putra yang siap tinggal dan orang tuanya menyetujuinya. Jadi kalau orang tua setuju dan anaknya juga berminat, maka dia boleh bermalam di sini dengan menyediakan mungkin tempat tidur sendiri di bawah dari rumah, yaitu kasur yang ukuran 120 ya, ukuran satu badan. Itu saja. Dan perlengkapan baju-bajunya atau alat mandinya, dan bahkan perlengkapan sekolahnya. Jadi dia itu seperti orang yang sudah mondok keluar, akan tetapi mondoknya hanya dalam kota Serui, ya. Jadi dilatih, mungkin anak kita yang punya keinginan mondok keluar, kita latih dari sekarang bagaimana gambaran orang yang mondok. Dan tentunya aturan-aturan yang kita tetap terapkan di sini, ya, mungkin tidak seketat aturan di pondok pesantren di Sulawesi ataupun di Jawa misalnya. Ya, sedikit ada kelonggaran karena mereka di waktu siang mungkin pergi ke sekolah, silahkan dijemput, ataupun ada acara-acara keluarga misalnya yang mendesak harus hadir anaknya, bisa silahkan dijemput. Akan tapi kalau di luar daripada itu, dia bisa diharapkan bahkan diwajibkan dia tinggal di sini mengikuti program yang telah kita tetapkan, seperti itu. Yang ketiga, yaitu mungkin yang kami ingin tanyakan kepada orang tua, yaitu kesiapan anak kita mungkin, ataupun ada rencana anak-anak kita yang dalam tahun ini ataupun tahun depan yang mau pergi mondok keluar misalnya. Mungkin ada target-target yang ingin diraih ataupun target yang harus dicapai sebelum pergi mondok, ataupun itu bagian daripada persyaratan pondok, misalnya harus dia hafal beberapa juz. Itu mohon untuk disampaikan kepada kami supaya kita kasih program yang cepat. Karena mohon maaf ya, dari awal kita buka ini tahfiz, target yang kami ingin pakai yaitu seperti yang kami sudah sampaikan kurikulumnya, yaitu ada namanya bin nazar dengan bil ghaib, yaitu orang yang memperbaiki bacaan, kemudian kalau sudah bagus bacaannya baru masuk ke tahap menghafal. Akan tapi kemarin ada beberapa santri dan kita bincang-bincang dengan Ustadz Mustamin sebelumnya. Jadi beliau kasih usulan, ya, sebaiknya santri kita sambil diperbaiki bacaannya, mungkin baiknya disuruh menghafal dulu
terutama juz 30. Nah, ini untuk motivasi, untuk penyemangat buat anak-anak kita supaya minimal ada hafalannya untuk bisa dipakai misalnya dalam solat sunnah ataupun menjadi pegangan dia, minimal sudah ada hafalannya 1 juz misalnya. Tapi harapan kami sebenarnya dari awal mungkin kami akan terapkan kembali sesuai dengan kurikulum yang telah kami sampaikan, yaitu anak-anak kita sebenarnya harus bagus bacaannya terlebih dahulu, barulah masuk ke dalam tahap menghafal. Tapi sekarang rata-rata anak-anak kita yang mengikuti dari awal rata-rata sudah selesai hafalannya, juz 30-nya sudah selesai. Akan tapi mungkin dari segi kelancaran belum terlalu lancar misalnya. Itu penyebab faktor utamanya adalah karena bacaannya belum terlalu bagus, sebenarnya itu saja. Jadi mungkin evaluasinya itu mungkin misalnya anak-anak kita yang sekarang mungkin hafalannya sudah ada, kami ingin perbaiki kualitas bacaannya supaya nanti ketika mungkin pergi mondok dia tidak terlalu berat lagi untuk belajar di sana untuk memperbaiki bacaannya. Karena itu biasa yang bikin lama di pondok anak-anak kita kalau menghafal, sementara bacaannya belum bagus, penguasaan tajwidnya belum dapat, maka ini menjadi beban juga karena di pondok dia harus dikasih waktu tersendiri untuk belajar lagi itu. Mestinya kalau sudah masuk ke pondok dia langsung menghafal, akan tapi karena penguasaan tajwidnya belum bagus sehingga dia disuruh belajar lagi di pondok untuk masuk ke kelas menghafal. Karena mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya dalam menghafal Al-Quran itu ada namanya pantangan. Jadi pantangan bagi orang yang menghafal Al-Quran, yaitu dia ketika belum menguasai tajwid. Ya, ini paling penting. Ketika belum menguasai ilmu tajwid, itu pantang sekali dia menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena itu tadi, semakin banyak hafalannya sementara bacaannya belum bagus, penguasaan tajwidnya belum mantap, maka nanti setelah dia selesai menghafal 30 juz, dia tidak akan pede untuk membacanya. Bahkan dia akan kesulitan untuk memperbaiki hafalan lamanya daripada dia menghafal baru dengan ilmu tajwid. Itu terbawa nanti yang dengung, mestinya dengung ilmu tajwidnya dengung, dia akan baca jelas. Yang jelas dia akan baca dengung, yang panjang dia baca pendek, yang pendek dia baca panjang. Ini akan terjadi ketika waktu menghafalnya itu tanpa dimulai dengan tajwid yang benar. Sehingga ini mungkin ini yang kami ingin titik beratkan kepada anak-anak kita. Mungkin dimohon untuk disampaikan kepada anak kita untuk lebih bersabar, tidak usah terlalu banyak kejar banyak hafalnya, akan tapi kita kejar ilmu tajwidnya kita kuasai. Jadi mungkin kita semangati mereka seperti itu, karena supaya nanti di pondok tidak terlalu berat dalam memperbaiki ilmu tajwidnya. Itu masalah evaluasi yang pertama. Jadi terus yang kedua, misalnya anak kita mungkin ada yang mau pergi mondok, terus ada persyaratan dari pondoknya, misalnya dia harus hafal 2 atau 3 juz. Ini kita ada pengecualian. Kenapa? Karena misalnya dia berangkat tahun depan, maka dari sekarang ke waktunya kurang lebih sisa 1 tahun. Kami akan pakai juga metode yang kedua. Ini metode sebenarnya dipakai untuk umum, ini lama sebenarnya. Ini kalau di pesantren sangat bisa, tapi karena ini kalau untuk umum karena berat, karena ustadznya harus standby dan ustadznya harus mengulangi bacaannya dengan pelan, lalu kemudian santri mengikuti dengan pelan juga. Dan ini hafalnya tidak bisa terlalu banyak, harus sedikit saja. Yaitu metode mutabaah. Mungkin pernah Bapak Ibu dengar namanya metode mutabaah. Yaitu metode yang dipakai oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu malaikat Jibril membaca, lalu kemudian Rasulullah mengikuti sebagaimana bacaannya malaikat Jibril. Ini juga bagus, akan tapi ini butuh waktu lama. Kenapa? Karena ini kita harus perlahan, bacanya pelan, santri juga harus bersabar. Jadi mereka tidak belajar tajwid dulu, mereka langsung mengikuti apa bacaan guru baca seperti itu, santri juga mengikuti bacaannya seperti itu juga. Sehingga ini metode kedua ini dipakai untuk orang yang
sebenarnya kalau darurat ya, kalau di pondok sebenarnya bagus karena waktunya banyak. Akan tapi kalau di luar begini agak berat juga karena santri harus tinggal. Makanya sengaja kita buat begitu untuk mengejar target bagi anak-anak kita yang mungkin mau pergi mondok, supaya apa namanya itu hafalannya sudah ada dan ditambah, dan target yang ditetapkan oleh pondok bisa dicapai. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada tanggapan dari orang tua seperti apa? Tapi mungkin ada yang mau sampaikan unek-uneknya ataupun ya keinginan-keinginannya seperti apa supaya kita bisa perbaiki bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Ustaz dan jamaah Masjid Agung Darussalam dengan program ini. Terus terang ini sangat bermanfaat. Saya sangat mengapresiasi apa metode yang diajarkan Ustaz, apa yang disampaikan tadi. Meskipun sedikit tapi hafalannya bagus, dan saya sangat setuju kalau bacaannya itu diperbaiki, karena saya melihat mungkin termasuk saya sendiri keluarnya huruf itu masih kacau, terutama seperti sa semua, summa sa juga, zalika sa juga, sa semua. Jadi saya kira itu yang saya tekankan Ustaz, diperbaiki pengucapan hurufnya. Terus yang kedua ini yang saya lihat, anak saya terutama kewalahan kalau mengaji pagi. Kadang-kadang Ustaz mungkin terlalu asik mengajar sampai mepet dengan jam sekolahnya. Mudah-mudahan itu bisa diperbaiki. Kalau bisa itu yang diutamakan. Kalau perlu tidak usah ceramah dulu lah, kalau memang ada program itu untuk anak-anak ini, karena kadang-kadang terlambat ke sekolah Ustaz. Maklum rumah agak jauh. Saya kira itu saja yang sementara ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut terus. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsir. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu, dari ibu. Dari ibu ada yang mau disampaikan? Terus satu lagi, sempat ada usulan dari beberapa jamaah juga, yaitu melihat kenapa santri kita sedikit. Ya, ada yang bertanya mungkin kenapa sedikit santrinya, dan alasan sedikit, dan sebenarnya kita batasi, kita batasi supaya kita utamakan dari segi kualitas. Sebenarnya itu yang kita kejar, karena kalau terlalu banyak juga, mohon maaf, nanti kualitas anak-anak kita sulit untuk diperbaiki. Karena kenapa? Waktu tadi terbatas, sementara gurunya juga terbatas jumlahnya, maka otomatis nanti santri kita sulit untuk dimaksimalkan dari segi kualitas bacaannya. Karena bayangkan kalau banyak baru cuma guru 1 atau 2 orang, terbatas sekali itu. Terus ada yang juga bertanya, apa enggak sebaiknya digabung saja putri dengan putra?
majelis ngajinya dibuat di masjid saja, tidak usah ada di rumah. Bagaimana mungkin tanggapan Bapak Ibu? Ada yang mungkin mau tanggapi? Bagaimana? Dari Bapak-Bapak ada yang usulkan sebaiknya putri juga programnya di masjid saja, di tempatnya perempuan, ataupun ada yang usul biar seperti dulu, seperti yang dahulu itu biar satu di depan semua. Tapi saya kurang setuju kalau digabung. Kenapa? Ya mohon maaf, kita sekarang sudah di zaman modern. Anak-anak kita itu umurnya walaupun masih SD itu pikirannya sudah dewasa. Jadi ya mohon maaf sekali kalau mungkin usulannya nggak diterima. Kalau digabungkan putra dengan putra di depan sama-sama, itu kurang, saya rasa kurang efektif. Walaupun sebenarnya itu anak-anak itu sebenarnya kalau maunya begitu, anak-anak juga maunya seperti itu, tapi itu sebenarnya kurang efektif. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau tanggapi masalah itu? Tetap bagaimana? Sebaiknya tidak usah digabung, ya. Ya, memang harus diajarkan bagaimana batasan bergaulnya laki-laki dan perempuan supaya tahu bagaimana, di mana batasan-batasannya perempuan dan laki-laki itu bergaul, ya. Jangan sampai dia anggap biasa-biasa saja, pegangan tangan pun boleh. Ini bahaya. Ini kalau Islam sudah modelnya begini, naudzubillah, kita bisa rusak generasi kita di masa yang akan datang. Karena tidak ada lagi batasan aurat atau batasan mahram yang boleh bersentuhan dengan dia itu siapa saja, mestinya harus dipahamkan. Makanya itu bagian dari program kita untuk memahamkan anak-anak kita, salah satunya kita mau pisahkan seperti itu. Kalaupun misalnya ada usulan orang tua ataupun ada yang pernah usul begitu, ya bisa di belakang tapi terpisah dengan laki-laki, perempuan tetap di tempatnya perempuan. Nanti ustazah yang ke situ atau bagaimana, nanti saya coba tanyakan juga ke ustazahnya bagaimana kesiapannya. Kalau memang maunya di situ, di tempat perempuan. Bagaimana ibu-ibu? Tetap di rumah atau di rumah saja? Di masjid? Oh, di rumah saja. Oke, insyaallah. Kayaknya lebih aman begitu, biar santri putri tetap di rumah, yang putra tetap di masjid. Yang mau dimaksimalkan ini programnya dan kualitas bacaannya yang mau diperbaiki. Semoga dengan begitu insyaallah anak-anak kita ke depan kalau kemanapun insyaallah tidak akan kesulitan dalam menghafal Al-Quran, tidak akan kesulitan dalam belajar Al-Quran, karena sudah ada dasar yang dia bawa dari serui. Seperti itu. Terus nanti akan kami kirimkan listnya, ya, semacam list untuk pendaftaran, atau kita akan buatkan formulir bagi bapak-bapak atau ibu-ibu punya anak laki-laki yang siap untuk ikut semi pesantren. Jadi sudah kayak pesantren tapi dia bermalamnya di sini, tidak pulang ke rumah. Makan dan minumnya insyaallah kita akan usahakan dari sini, ya, ataupun bapak ibu misalnya anak saya suka makan ini, dibawakan makanannya, boleh silakan. Misalnya begitu. Atau nanti bagaimana nanti kalau dari segi teknis untuk makan dan minumnya insyaallah kita akan coba dulu. Kalau mungkin kuotanya sampai 5 sampai 10 orang untuk pertama, insyaallah kami masih bisa sanggup untuk masak dan siapkan untuk mereka. Nah, seperti itu. Ada mungkin yang tanggapan dari Bapak Ibu yang ingin mengomentari masalah ini? Kalau disetujui, nanti kami akan kirimkan listnya di grup ataupun kita buatkan formulirnya untuk santri putra. Ini khusus untuk santri putra, karena santri putri belum bisa, dikarenakan belum ada tempat bermalamnya yang aman. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada yang insyaallah nanti kami akan kirimkan saja, ya seperti itu, kita kirimkan listnya di grup dan formulir kita akan buatkan yang bersedia, karena ada beberapa orang tua minta begitu juga.
anaknya dikasih tinggal di masjid, dibuatkan program untuk menghafal sekaligus tinggal di sini. Dia hanya pulang waktu sekolah saja. Dia sekolah, pulang dari sekolah langsung ke masjid, dia ganti baju, ikuti program yang ada di Masjid Agung. Seperti itu. Jadi nanti apalagi yang sudah punya keinginan untuk mau ke pesantren, ini sudah ada latihan terlebih dahulu supaya nanti kalau di pesantren tidak kaget kalau tinggal lama-lama di sana. Insyaallah seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditambahkan? Jadi yang kita mau terima yang ini ya, santri putra itu usianya sudah bisa pisah dengan orang tua, itu saja. Kita tidak tidak menetapkan harus umur sekian, tidak. Yang penting dia sudah bisa pisah dengan orang tuanya. Jangan sampai masih kecil dia belum bisa kita sudah bawa ke sini, wah jangan. Yang sudah bisa pisah dengan orang tuanya, insyaallah kita akan latih dan kita akan didik, kita akan perhatikan, mudah-mudahan lebih maksimal. Yang tinggal ini akan lebih maksimal insyaallah. Ada lagi Pak Haji, mungkin Pak Jasrul ada tambahan kah? Mana? Kapan mulainya itu? Ini kalau besok ini kita cek di atas, kalau sudah bersih di atas, kita sudah ada beberapa yang daftar, sudah 2 orang yang siap tinggal. Ada kemarin juga 3 orang, tapi yang ketiga ini belum datang orang tuanya. Yang 2 sudah siap orang tuanya. Termasuk ada anaknya Pak Haji Arsyad, ada anaknya Pak Guru ini. Siapa namanya? Bapaknya Tahir. Ya, ada baru 2 orang yang namanya sudah masuk. Ya, mungkin yang lain nanti menyusul, silahkan ataupun sampaikan kepada teman-teman ataupun saudara-saudaranya yang siap. Untuk sementara mungkin kita 10 dulu. Kalau 10 kita lihat programnya bagus dan jalan, dan misalnya dari segi konsumsinya cukup, dan bahkan kalau bisa ditambah nanti kita akan tambahkan lagi. Mungkin seperti itu. Terus nanti programnya yang bermalam bagaimana? Programnya kita akan buatkan khusus, dia ada program tambahan selain program yang umum dengan teman-teman yang pulang pergi. Dia ada program tambahan untuk misalnya ada qiyamul lail, ya, ada bangun malamnya, kemudian ada sholat duha, ya. Kalau dia sempat sholat duha dari sini sebelum pergi sekolah, dia sudah pakai seragam dari sini, baru sholat duha, baru berangkat, ya seperti itu. Apalagi sekolahnya di belakang, sangat mendukung. Kemudian ada juga tambahan, yaitu dilatih untuk kita punya tambahan program, yaitu mereka menyetor hafalannya dengan sholat, ya. Mereka sambil sholat. Sebagaimana sudah saya praktekkan sudah berapa malam anaknya Pak Haji Arsyad itu. Jadi dia punya hafalan baru. Dia menyetornya bukan depan guru, tapi di sampingnya guru. Saya menyimak hafalannya, dia sambil sholat. Jadi dilatih untuk jadi imam, apalagi laki-laki sudah harus begitu. Jadi sudah mulai terbiasa untuk imam, terbiasa untuk membaca Al-Quran dalam sholatnya. Insyaallah ini lebih kuat, lebih menguatkan hafalannya insyaallah. Itu mungkin program tambahannya nanti. Kalau ada, terus ada juga tambahan mungkin bahasa Arab. Tambahan bahasa Arab untuk dasar-dasar percakapan sehari-hari. Mungkin seperti itu insyaallah. Ada lagi yang mau dibahas Pak, Ibu? Atau ada yang punya usulan yang perlu dibahas di dalam pertemuan ini? Silahkan yang punya usulan terbaik keluarkan. Kalau itu maslahatnya baik untuk kita, baik untuk anak-anak kita, insyaallah kita akan laksanakan. Ya.
Terus dari segi waktu tadi ya, mungkin seperti biasa ya, kalau waktu saya tanggapi pertanyaannya Pak Haji Safar tadi, apa enggak sebaiknya subuh itu dipercepat ya, mungkin ngajinya supaya anak-anak cepat pulang juga, supaya tidak terlambat sekolah, apalagi yang pulang pergi ya. Nanti kita akan usahakan subuh ini pada program khusus sebenarnya. Pernah sudah saya susun jadwalnya, yaitu subuh ini waktu terbaik sebenarnya untuk menghafal. Kenapa? Karena itu saat otak kita lagi fresh, lagi segar-segarnya, diisi apapun masuk sebenarnya, apalagi masih muda. Nah, itu insya Allah kita akan buat program ini. Subuh itu untuk tahsin, memperbaiki bacaannya yang akan dihafal dan disetor pada sore hari. Jadi fokusnya itu aja. Subuh itu memperbaiki bacaan, hafalan yang akan dihafal dan disetorkan pada sore nanti. Jadi nanti fokus subuhnya itu hanya itu, dan akan lebih cepat insyaallah kalau begitu. Jadi anak-anak kita yang datang subuh itu akan kelihatan bedanya dengan yang cuma datang sore saja. Kenapa? Karena kalau dia cuma datang sore, dia kurang persiapan, apalagi dia tidak ada pengulangan, tidak ada perbaikan bacaan sebelumnya. Jadi orang yang datang subuh itu pasti bagus bacaannya nanti insyaallah, karena dibimbing langsung oleh gurunya langsung Ustadz Mu'tasimul Haq insyaallah. Seperti itu. Dan kami juga akan sesekali untuk mengawasi dan ya, bisa juga membantu ya, seperti itu. Ada lagi mungkin Pak tambahan yang lain yang bisa dibahas? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Cukup ya. Insyaallah untuk yang program tadi yang kami sampaikan semi pesantren tadi yang tinggal, kami akan buatkan listnya, ataupun kita akan buat formulir untuk disebar dan disampaikan kepada anak-anak kita, kepada orang tua yang mau anaknya sambil menghafal sambil tinggal di sini. Insyaallah semoga itu bisa maksimal dan itu bernilai ibadah buat kita semua. Dan semoga Allah bisa istiqomahkan anak kita dan jadikan mereka dan kita semua keluarga penghafal Al-Quran. Mungkin cukup sampai di sini, tidak ada lagi ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk putri mohon maaf, saya sampaikan besok program yang santri putri sudah bisa program besok subuh insyaallah. Yang datang subuh ya, ataupun nanti sore aja. Dengan sore ya, mereka sudah ada grupnya nanti, tinggal disampaikan.